Malaysia ajukan banding ke CAS. Di sisi lain Timnas dan John Hartman bikin kejutan mengerikan soal 4 pemain baru yang mau dinaturalisasi. Apakah Malaysia akan diberi dispensasi oleh FIFA? Dan benarkah rumor 4 pemain naturalisasi siap merapat ke Timnas? Yuk, kita bahas. Dia orang cakap jangan pergi ke CAS. Tapi dia ada juga urut. Dia akan gantung. Di tengah lalu lintas rumor, klaim garis keturunan, dan bisik-bisik agen yang semakin ramai, Tim Nasional Indonesia sedang berada pada sebuah persimpangan yang jarang terjadi dalam sejarahnya. Beberapa bulan ke depan bukan sekadar periode kalender FIFA atau rangkaian laga uji coba. Ia adalah fase penentuan identitas. Siapa yang benar-benar akan menjadi Indonesia di lapangan hijau dan siapa yang hanya akan lewat sebagai cerita yang tak pernah jadi kenyataan. Di ruang-ruang diskusi daring, di kolom komentar YouTube, sampai ke meja-meja kopi di Depok, Bandung, dan Surabaya, satu topik berulang. Gelombang pemain keturunan yang kini satu persatu mulai membuka pintu ke Garuda. Di balik semua itu, ada satu sosok yang berdiri di tengah pusaran ini, John Hartman, atau dalam ejaan yang sering salah tulis di media sosial, John Hartman, pelatih dengan rekam jejak internasional dan jaringan yang tak main-main. Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan pemain berdarah Nusantara yang tumbuh di luar negeri. Yang selama ini kurang adalah jembatan kepercayaan. Banyak talenta diaspora yang ragu. Ragu pada arah proyek, ragu pada keseriusan federasi, ragu apakah mereka hanya akan dijadikan tamu sementara atau benar-benar menjadi bagian dari cerita besar. Kini, dengan perubahan di tubuh Timnas dan dengan visi yang lebih jelas menuju target ambisius seperti Piala Dunia 2030, keraguan itu perlahan mulai retak. Generasi diaspora yang sudah lebih dulu datang, Jay Itzes, Tom Hay, Kevin Dix, Calvin Verdong, telah membuktikan bahwa darah Eropa dan semangat Garuda bisa bertemu di satu titik. Mereka menaikkan standar permainan, menambah kedalaman taktik, dan membuat Indonesia tak lagi dipandang sebelah mata. Tapi waktu tidak pernah menunggu. Usia bergerak, performa naik turun, dan tanpa regenerasi yang terencana, proyek sebesar apapun akan runtuh pelan-pelan. Itulah sebabnya nama-nama baru menjadi begitu penting. Mereka bukan sekadar tambahan skuad, melainkan potongan puzzle untuk 10 tahun ke depan. Luke Vickery adalah contoh paling nyata dari generasi ini. Di Australia, ia dikenal sebagai winger dua kaki yang tangguh dan serbaguna. Di Indonesia, ia mulai dikenal sebagai anak Medan yang tersesat di Liga A-League. Usianya baru 19 tahun, tinggi 183 cm, dan profil permainannya jauh dari stereotip sayap mungil yang hanya mengandalkan kecepatan. Luke kuat dalam duel, berani menusuk kotak penalti, dan yang paling penting dalam sepak bola modern, bisa bermain di 3 posisi berbeda tanpa terlihat canggung. Kisah hidupnya pun seperti potongan film dokumenter. Klub lamanya runtuh, karirnya sempat menggantung, dan dari ketidakpastian itu, ia justru menemukan jalur baru di MacArthur FC. Darah Indonesia mengalir dari garis keluarga yang berkelana dari Medan ke Belanda, lalu ke Amerika Serikat. Ia mungkin besar di luar negeri, tapi akarnya tetap tertanam di tanah yang sama, dengan jutaan supporter yang kini menyebut namanya. Untuk proyek jangka panjang, Luke adalah emas mentah. Pertanyaannya bukan apakah dia cukup bagus, melainkan apakah Indonesia cukup cepat dan cukup meyakinkan untuk mengamankannya sebelum negara lain datang dengan tawaran yang lebih konkret. Di sisi lain spektrum usia dan pengalaman ada Dean Zandbergen. Berbeda dengan Luke yang masih dalam fase pembentukan, Dean sudah melewati lebih dari 100 laga profesional di Belanda. Ia bukan lagi prospek, ia adalah produk yang hampir jadi. Tingginya 188 cm, kuat di udara, dan punya naluri predator di kotak penalti. Striker seperti ini selalu menjadi komoditas langka bagi Indonesia, yang selama bertahun-tahun bergulat dengan masalah efektivitas di depan gawang. Yang membuat Dean berbeda dari sekadar isu adalah keterbukaannya. Ia tidak bersembunyi di balik agen atau rumor. Ia bicara langsung, menyebut Depok sebagai akar keluarganya, menyebut ibunya yang masih bolak-balik ke Indonesia.
Ini bukan cerita romantis yang dibuat-buat. Ini adalah jaringan darah yang masih hidup. Bagi timnas, Dean menawarkan solusi jangka menengah. Cukup mudah untuk berkembang, cukup matang untuk langsung dipakai. Jika masuk, ia bisa menjadi poros baru di lini depan yang selama ini sering bergantung pada eksperimen. Lalu datanglah Robin Mirisola, nama yang membuat algoritma media sosial berisik. Lahir di Belgia pada 2006, bermain reguler di Jonggeng, dan sudah mencicipi kerasnya kasta kedua Liga Belgia di usia 18 tahun. Statistiknya mungkin belum mencolok, tapi konteksnya yang penting. Menit bermain di Eropa pada usia semuda itu adalah indikator kepercayaan pelatih dan kualitas dasar yang solid. Garis keturunan dari Yogyakarta, jika benar dan bisa dibuktikan, membuka pintu yang sangat berharga. Robin bukan hanya opsi sekarang, tapi investasi jangka panjang. Namun justru disinilah taruhannya tinggi. Belgia adalah mesin produksi talenta. Jika Indonesia lambat, Robin bisa tersedot ke sistem yang jauh lebih mapan. Dan mungkin kisah paling dramatis datang dari Danielson Suarez Silva. Di saat pemain lain menimbang-nimbang, Danielson justru menunda kesempatan tampil di Piala Dunia bersama Cape Verde, tim yang sudah lolos ke 2026 demi menunggu Indonesia. Ini bukan pilihan kecil, ini adalah perjudian karir di level tertinggi. Darah Bandung dari neneknya bukan sekadar catatan sipil. Ia menjadi alasan emosional yang membuat Danielson rela menantang arus. Sebagai gelandang bertahan yang bisa bergeser menjadi bek kanan, ia menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan Indonesia, stabilitas, disiplin, dan fleksibilitas. Dalam sepak bola modern, pemain seperti ini adalah lem perekat tim. Jika ia benar-benar datang, pesan yang dikirim ke dunia sepak bola jelas. Indonesia bukan lagi pilihan kedua, ia adalah tujuan. Ketika semua nama ini disatukan, gambarnya menjadi terang. Timnas Indonesia sedang berubah dari tim yang meminta menjadi tim yang dipilih. Pemain-pemain keturunan kini datang bukan hanya karena paspor, tapi karena proyek. Mereka melihat arah, mereka melihat peluang, mereka melihat sesuatu yang sedang dibangun. Ironisnya, di saat yang sama, Malaysia justru berkutat dalam kekacauan. Gugatan demi gugatan kekas berakhir dengan penolakan. Program naturalisasi mereka tersendat, legitimasi dipertanyakan, dan publik mereka sendiri mulai kehilangan kepercayaan. Sementara Indonesia dengan segala kekurangannya justru bergerak maju, menarik minat dari berbagai penjuru. Ini bukan lagi soal siapa paling cepat menaturalisasi, tapi siapa paling meyakinkan dalam membangun masa depan. Dan di tengah semua itu, pertanyaan yang sesungguhnya bukan hanya siapa yang akan dipanggil, tetapi siapa yang akan menjadi wajah Garuda 5 atau 10 tahun ke depan. Striker matang seperti Dean, talenta mentah seperti Robin, winger serba bisa seperti Luke, atau gelandang profesional seperti Danielson. Setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri. Di titik inilah sepak bola berhenti menjadi angka dan statistik. Ia berubah menjadi narasi tentang identitas, keberanian, dan pilihan strategis. Dan cerita ini, seperti timnas itu sendiri, masih jauh dari selesai. Di bab berikutnya, kita masuk ke wilayah yang lebih sensitif, lebih politis, dan lebih penuh intrik. Ruang pengambilan keputusan di balik layar. Karena di sanalah, jauh dari sorak stadion dan euforia media sosial, masa depan timnas Indonesia sebenarnya sedang dipertaruhkan. Di atas kertas, semua terlihat indah. Deretan nama keturunan berbaris rapi seperti katalog talenta Eropa. Luke Vickery dengan fleksibilitas modernnya, Dean Zandbergen dengan naluri golnya, Robin Mirisola dengan potensi mentah yang menggiurkan, Danielson Suarez Silva dengan kematangan dan pengorbanannya yang nyaris heroik. Tapi sepak bola internasional tidak pernah berjalan hanya dengan logika teknis. Ia juga soal ego, birokrasi, dan kita tidak boleh munafik, politik. PSSI hari ini berada di bawah sorotan yang belum pernah seintens ini. Di satu sisi, publik menuntut hasil instan. Setiap laga, setiap daftar pemain, setiap rumor naturalisasi langsung diadili oleh jutaan hakim dadakan di lini masa. Di sisi lain, ada proyek jangka panjang yang tak bisa dibangun dengan reaksi panik. John Herdman masuk ke ruang ini bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai manajer proyek nasional.
Tugasnya bukan cuma memilih 11 pemain terbaik hari ini, tapi menyusun arsitektur tim Indonesia 5-10 tahun ke depan. Dan disinilah konflik mulai muncul. Karena setiap kali satu pemain keturunan dipanggil, ada pemain lokal yang terpinggirkan. Setiap kali satu paspor baru disahkan, ada satu mimpi dari akademi lokal yang harus menunggu lebih lama. Ini bukan hitam putih, ini adalah tarik-menarik yang brutal antara idealisme pembinaan dan realitas kompetisi. Namun justru di titik ini Indonesia sedang diuji. Negara-negara yang benar-benar ingin naik kelas tidak takut pada kompetisi internal. Mereka tidak melindungi pemain dari persaingan, mereka memaksa pemain bertumbuh di dalamnya. Jika Luke, Dean, Robin, atau Danielson masuk dan membuat standar naik, itu bukan ancaman bagi pemain lokal, itu undangan untuk ikut naik level. Bandingkan dengan Malaysia yang kini terjebak dalam labirin masalah. Ketika program naturalisasi mereka digugat dan ditolak CAS berkali-kali, yang runtuh bukan hanya dokumen hukum, tapi juga kredibilitas. Di sana, naturalisasi menjadi bahan ejekan. Di Indonesia, meski masih penuh debat, ia mulai dilihat sebagai bagian dari strategi. Perbedaan ini penting, karena pemain diaspora di Eropa tidak hanya melihat siapa yang punya darah yang sama. Mereka melihat siapa yang punya sistem yang bisa mereka percaya. Mereka melihat federasi mana yang stabil, pelatih mana yang punya visi, dan proyek mana yang terasa nyata, bukan sekadar slogan. Danielson menunda Piala Dunia bukan karena Indonesia lebih dekat secara geografis, tapi karena Indonesia terasa lebih dekat secara emosional dan profesional. Itu sinyal yang jauh lebih berharga daripada sekadar statistik. Dan jika PSSI cukup cerdas untuk membaca sinyal ini, maka mereka akan tahu momentum seperti ini tidak datang dua kali. Dunia sepak bola sedang memperhatikan Indonesia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan sebagai underdog eksotis, tapi sebagai proyek yang mulai masuk akal. Pertanyaannya tinggal satu, apakah kita akan cukup berani untuk mengelolanya dengan kepala dingin? Karena jika kita gagal, maka semua nama ini, Luke, Dean, Robin, Danielson, akan tinggal sebagai daftar hampir datang, hampir memilih, hampir menjadi Garuda. Dan sejarah akan mencatatnya sebagai peluang emas yang disia-siakan. Sementara tetangga yang sibuk ribut dengan CAS hanya bisa menonton Indonesia melangkah lebih jauh. Sementara itu, di seberang Selat Malaka, ceritanya justru bergerak ke arah yang berlawanan. Seperti film yang makin lama makin runtuh di tengah jalan. Malaysia hari ini bukan sedang membangun masa depan sepak bolanya, tapi sedang sibuk memadamkan kebakaran yang mereka nyalakan sendiri. Kekalahan demi kekalahan di ruang sidang CAS bukan sekadar soal kalah argumen hukum. Ia adalah simbol dari kegagalan tata kelola. Setiap gugatan yang ditolak itu seperti stempel resmi dari dunia internasional. Ada yang salah dalam cara mereka mengelola naturalisasi, ada yang rapuh dalam struktur federasi mereka. Dan ketika fondasi rapuh, bangunan sehebat apapun pasti goyah. Publik Malaysia kini terbelah. Di satu sisi, ada yang masih mencoba bertahan dengan narasi lama, kita dizalimi, kita diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, semakin banyak yang mulai berani bertanya, lebih menyakitkan tapi lebih jujur. Jangan-jangan masalahnya memang ada di kita sendiri? Dan pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi sebuah federasi daripada kritik dari luar. Ironisnya, di saat Malaysia sibuk mencari kambing hitam, Indonesia justru sedang memanen hasil dari perubahan arah. Ketika Luke Vickery membuka pintu, ketika Dean Zandbergen bicara terbuka, ketika Robin Mirisola disebut-sebut siap mempertimbangkan Garuda, dan ketika Danielson Suarez Silva rela menunda Piala Dunia, itu semua mengirim pesan yang tidak bisa diputarbalikkan. Magnet Indonesia sedang bekerja. Inilah yang membuat banyak pengamat di Kuala Lumpur mulai gelisah. Bukan karena Indonesia punya lebih banyak uang, tapi karena Indonesia kini punya narasi yang lebih kuat. Pemain diaspora ingin menjadi bagian dari sesuatu yang sedang tumbuh, bukan sesuatu yang sedang runtuh. Malaysia yang dulu sering merasa satu langkah di depan dalam urusan diaspora, kini justru terjebak dalam perangkapnya sendiri. Mereka terlalu lama memperlakukan naturalisasi sebagai jalan pintas, bukan sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Dan ketika jalan pintas itu ditutup oleh CAS, yang tersisa hanyalah kebingungan.
Sementara itu, Indonesia dengan segala drama dan perdebatan internalnya sedang menulis cerita yang jauh lebih menarik tentang membangun tim nasional sebagai identitas bersama, bukan sekadar kumpulan paspor, dan di titik ini perbandingan menjadi tak terelakkan. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membaca peta kekuatan kawasan. Satu negara sibuk bertengkar dengan Pengadilan Olahraga Dunia. Negara lain sibuk menyusun skuad untuk 1 dekade ke depan. Jika tren ini berlanjut, maka dalam beberapa tahun ke depan, pertanyaan di Asia Tenggara bukan lagi siapa lebih besar, Indonesia atau Malaysia, melainkan seberapa jauh Indonesia akan meninggalkan Malaysia. Dan mungkin di sanalah luka paling dalam bagi sepak bola Malaysia berada, bukan pada kekalahan di lapangan atau di kas, tapi pada kesadaran bahwa tetangga yang dulu mereka pandang sebelah mata kini sedang melaju, sementara mereka sendiri masih berkutat di tempat, terjebak dalam reruntuhan sistem yang mereka bangun sendiri.